Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa كيف kan? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-38 yang kata Syekh, idza 'adat tahrimu ila nafsil ibadati aw syartiha fasadat. Al-qaidatu saminatu wassalasun, kaidah 38 kata beliau, idza 'adat tahrim, jika keharaman itu kembali kepada sebuah ibadah atau syaratnya, maka ibadah tersebut tidak sah dikerjakan. Kalau saya dia menyebutnya bukan keharaman tapi larangan. Kata beliau, fa kullu nahyin 'ada lidzawati aw lisyuruti mufsidan sayati. Setiap larangan yang kembali kepada zat atau hakikat sesuatu, atau larangan itu kembali pada syarat sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak sah untuk ketika dikerjakan. Misalnya Rasulullah SAW melarang kita puasa pada 2 hari raya, puasa di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka orang yang puasa pada hari itu puasanya tidak sah karena larangannya pada zat atau hakikat ibadah tersebut. Demikian pula dalam muamalah, setiap muamalah yang secara teks dilarang atau diharamkan oleh syariat, maka muamalah tersebut tidak sah. Jual beli misalnya yang mengandung unsur riba atau unsur ketidakjelasan, unsur gharar, semua
jual beli seperti itu tidak sah. Ini maksud kaidah ini. Wa iya'ud li kharijin wa idza 'ada ila amlin kharijin, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, jika larangan itu kembali kepada atau keharaman itu kembali pada sesuatu yang di luar ibadah, maka ibadahnya tetap sah. Sahhat ma tahrimi, ibadahnya tetap sah, tapi seseorang melakukan keharaman. Wa kadzalika fil muamalat wa mislu dzalika al muamalat, demikian pula dalam muamalah. Misalnya orang yang berpuasa melakukan perbuatan dosa, menggibah misalnya, atau melihat yang haram untuk dia lihat, memegang yang haram untuk dia pegang, maka puasanya tetap sah, tapi dia berdosa. Nah, mungkin pahala ibadah puasanya berkurang, mungkin juga tidak berpahala. Beda kalau dia melakukan pembatal puasa, makan dengan sengaja misalnya. Ini kan dilarang oleh syariat bagi orang yang sedang berpuasa untuk makan, maka puasanya batal. Ini pembahasan kaidah ini. Nanti kita akan sebutkan beberapa contohnya. Nah, kita baca dulu perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Idza 'ada at-tahrimu ila nafsi al-ibadati, al-qaidatu as-saminatu was-salasun. Kaidah ke-38, idza 'ada, jika kembali, at-tahrimu, keharaman, ila nafsi al-ibadah, kepada sebuah ibadah, au ila syartiha, atau saya menyebutkan larangan bukan keharaman, atau kembali kepada syarat sebuah ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Nah, seperti kalau muamalah misalnya dilarang seorang yang wajib untuk sholat Jumat melakukan akad jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Kata Allah Azza wa Jalla, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan jual beli. Berarti yang melakukan jual beli pada saat itu, khususnya kata para ulama bagi laki-laki yang wajib untuk menghadiri salat Jumat, jual belinya tidak sah, karena itu yang dilarang zat jual belinya itu sendiri. Wa idza 'ada ila amrin kharijin lam tafsud, akadzalikal muamalah. Kalau larangan itu kembali kepada di luar satu ibadah atau satu muamalah, maka ibadah atau muamalahnya itu tetap sah. Kalau saya mengatakan wa iya'ud li kharijin kal immah falayyadirru fafhamannal illah. Kalau larangan itu kembali kepada sesuatu yang di luar ibadah, seperti orang yang salat memakai sorban dari kain sutra yang dilarang untuk dipakai oleh laki-laki kan. Laki-laki salat pakai cincin emas misalnya, atau pakai kalung dari emas. Tidak boleh kan laki-laki memakai emas seperti itu. Dan masih banyak di masyarakat kita yang seperti itu. Orang-orang awam, muslim, bodoh, jahil, dia memakai cincin emas tangannya, bahkan beberapa cincin kadang. Ada juga yang memakai kalung emas gitu. Haram mereka memakai pakaian seperti itu, perhiasan seperti itu bagi laki-laki. Dipakai juga dalam sholat, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena larang memakai emas itu tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat, syarat sholat. Nah, kalau saya mencontohkan imamah itu sorban dari kain sutra yang dilarang juga untuk dipakai oleh laki-laki. Jadi dia memakai kain sutra itu dalam sholat atau di luar sholat sebagai sorbannya, itu haram, berdosa dia memakai seperti itu karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai juga dalam sholat, dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Beda kalau
bajunya yang menutup auratnya dalam sholat, dia pakai kain sutra, ini bagi ulama mengatakan menutup aurat itulah syarat sahnya sholatnya tidak sah berarti, karena dia menutup auratnya dengan sesuatu yang diharamkan. Itu nanti akan disinggung oleh Syekh sebagiannya. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa hadha huwa al-furqan baina al-ibadat allati tafsidu idza istamalat ala amrin muharramin. Inilah pembeda, kata Syekh, antara ibadah-ibadah yang rusak, yang tidak sah jika dalam ibadah itu mengandung unsur yang diharamkan. Annahu idza 'adat tahrimu ila dzatiha, pembedaannya adalah bahwa kalau yang diharamkan itu kembali kepada zat ibadah itu memang yang dilarang, au syartiha, atau kepada syaratnya, maka fasadat, ibadahnya tidak sah. Fa innahu yaudu ala maudu'iha bil ibtal, karena keharaman atau larangan itu kembali kepada pokok dari ibadah itu, yang asal keharaman atau sesuatu yang dilarang dalam agama kita, untuk menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang itu. Wa in ada ila amrin kharijin, kalau larangannya itu atau keharamannya itu kembali kepada perkara yang di luar sebuah ibadah, harum 'alal insan dzalikal fi'lu, yang hari itu diharamkan untuk dilakukan oleh seseorang sebenarnya, tapi tidak ada kaitan dengan ibadah yang dia kerjakan. Lam tabtulil ibadatu, ibadatnya tidak batal. Wa innama yanqusu sawabuha, hanya saja yang berkurang pahalanya, kata Syekh. Contohnya ini, misalu ma'ada ila nafsiha wa syartiha, contoh larangan atau keharaman yang kembali kepada ibadah itu sendiri atau kepada syaratnya. Lau tawaddu'a bima'in muharraman kamaksubin, seandainya seseorang itu berwudu dengan air yang haram, air yang dirampas dari milik orang lain, maka wudunya tidak sah, karena dia berwudu dengan sesuatu yang diharamkan, kata Syekh. Demikian pula salatnya tidak sah kalau salatnya dibangun di atas wudu tadi, wudu dengan air yang haram itu. Aw shalla fi saubin muharramin aliman dzakiran, atau dia salat memakai pakaian yang haram untuk menutup auratnya, tapi kata Syekh Saimin, tapi kalau bukan untuk menutup auratnya tadi, seperti peci misalnya, pecinya dari emas misalnya. Nah, laki-laki salat seperti itu, ini kalau yang penutup kepalanya doang karena bukan aurat, bukan penutup aurat dalam salat, maka salatnya tetap sah. Kalau disebutkan oleh Syekh di sini, memakai pakaian salat yang memakai pakaian yang haram dalam keadaan dia tahu, dia sadar, maka wudunya tadi batal. Dia kemudian sebutkan tentang berwudu dengan air curian, air rampasan dari milik orang lain, air yang haram, dan salatnya juga tidak sah karena dia menutup auratnya dengan pakaian yang haram. Fa in kana al-ma'u mubahan, kalau airnya air yang mubah, misalnya air masjid, tapi al-ina'u maksubun, bejana dipakai untuk menaruh air wudunya itu bejana curian milik orang lain, jadi airnya air halal tapi tempatnya yang haram. Nah, atau dari emas misalnya, bejananya diharamkan juga dipakai menurut pendapat sebagian ulama atau kebanyakan ulama. Kata Syekh, haruma dzalikal fi'lu wa sahhat taharatuh, wudunya sah karena dia memakai air yang mubah, tapi perbuatannya itu menggunakan bejana tempat air hasil curian atau bejana yang haram, itu dia pakai, itu yang haram perbuatannya, perbuatan itu yang haram, tapi wudunya sah karena dia berwudu dengan air yang mubah.
Jadi kelihatan perbedaannya itu. Kalau berwudu dengan air yang haram, wudunya tidak sah. Memang itu dilarang kan, misalnya. Kalau berwudu dengan airnya mubah tapi tempatnya yang haram, wudunya tetap sah kata Syekh. Dia berdosa dengan menggunakan tempat yang haram. Kata Syekh, wa kadzalika law shalla wa alaihi imamatu haririn. Ini seperti yang contohkan Syekh Saimin. Demikian pula kalau dia salat dan memakai imamah. Imamah yaitu sorban dari sutra, kain sutra. Wa huwa rajulun, padahal dia seorang laki-laki. Itu kan haram dipakai laki-laki, perempuan boleh. Au khatamun dhahabin, atau salat dalam keadaan memakai cincin emas. Harum alaihi al-fi'lu, perbuatan dia memakai sorban dari kain sutra itu haram kata Syekh. Memakai cincin emas karena dia laki-laki, memakai kalung juga dari emas itu haram. Wassalatu sahihah, adapun salatnya sah karena enggak ada kaitannya dengan syarat salat memakai cincin itu. Nah, memakai sorban itu enggak ada kaitannya dengan syarat sahnya salat. Li'annahu ada ila amrin kharijin, karena yang haram atau yang dilarang itu kembalinya kepada perkara di luar sebuah ibadah. Wasaimu kata Syekh, ini saya sebutkan tadi, orang yang berpuasa juga misalnya, contoh-contoh penerapan kaidah ini, idza tanawala syai'an minal mufattirati fasadat shaumuhu. Fasada shaumuhu. Jika dia mengkonsumsi atau melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal puasa, maka puasanya batal dengan sengaja misalnya dia lakukan. Tapi fa in fa'ala syai'an minal muharramat fi haqqi shaimi wa ghairihi, tapi seandainya orang yang sedang berpuasa itu melakukan sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa ataupun orang yang tidak berpuasa, jadi perkara yang haram untuk seluruh kaum muslimin, seperti kal ghibah wan namimah wa fi'lil muharram, seperti menghibah, namimah, provokasi orang, atau melakukan perbuatan haram, melihat yang haram, mendengarkan yang haram, nah, mau megang yang haram misalnya, padahal dia sedang berpuasa. Kata Syekh, sahha shaumuhu ma'al ithmi, puasanya tetap sah tapi dia berdosa. Nah, mungkin tidak ada pahalanya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yadda qaula zur, kata Rasulullah wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, orang itu meninggalkan makannya dan minumnya, tidak butuh pada puasanya. Ini kan berulang-ulang kita sebutkan kali bulan Ramadan. Akan aneh seperti itu, orang berpuasa dari yang halal, yang mubah pada asalnya, yaitu makan dan minum, tapi tidak berpuasa dari yang haram sepanjang waktu. Misalnya ghibah, kan haram itu sepanjang zaman pada asalnya, mau di bulan Ramadan ke di luar bulan Ramadan haram. Tapi ada orang yang berpuasa tetap menghibah, ini aneh, dan tapi meninggalkan makan dan minum. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh pada puasa seperti itu. Akan tapi kalau kita bahas apakah puasanya batal atau tidak, orang yang berpuasa kemudian dia melakukan perbuatan haram, maka kata Syekh tidak batal puasanya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu. Kemudian yang dia lakukan itu di luar dari hakikat puasa itu sendiri dan syarat puasa itu sendiri. Contoh penerapan kaidah ini dalam muamalat, idza ba'a ma la yamlik au bi ghairi ridwan mu'tabar, jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya maka jual belinya tidak sah, kecuali kalau diwakilkan, itu lain lagi, karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW.
La tabi fima la tamlik, kata Rasulullah SAW. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Au bi ghairi ridwan mu'tabar, atau melakukan transaksi jual beli yang tidak dibangun di atas keridhaan. Syaratnya jual beli itu kan, di antara syaratnya adalah sama-sama ridho. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kata Allah. Kecuali jual beli yang dibangun di atas sama-sama ridho. Hanya dulu kita pernah bahas ada kondisi-kondisi tertentu jual beli yang dipaksa hukumnya sah. Misalnya barang-barang yang disita oleh pengadilan dari barangnya orang yang bangkrut paksa jual, atau orang yang punya hutang kemudian keras kepala tidak mau bayar hutangnya padahal dia punya harta untuk membayar hutangnya, maka boleh kadang dipaksa hartanya itu dijual walaupun dia tidak ridho. Itu keluar dari pembahasan kita ini. Yang kita sebenarnya sebutkan di sini adalah pada asalnya jual beli itu harus dibangun sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Penjual ridho menjual barangnya, pembeli juga ridho membeli barang tersebut. Kalau ada salah satunya tidak ridho, ini jual belinya tidak sah, kata Syekh. Karena itu yang dilarang dalam syariat. Au bai'ar riban, atau jual beli yang mengandung unsur riba, memang dilarang juga, diharamkan oleh syariat. Au ghararin, atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, bayar seikhlasnya misalnya, ini tidak jelas harganya, kan? Tentukan aja biar si pembeli itu melihat ini murah atau mahal ini, dan dengan itu dia akan dengan ridho sukarela beli atau tidak beli. Kalau nggak ditentukan, setelah bannya ditambal katanya suruh bayar 600.000, akhirnya viral di media sosial. Nah, akhirnya sepi tempat tambal ban tersebut. Ya zalim juga, mungkin salah juga dari konsumennya istilahnya. Harusnya dia tanya dulu berapa ongkosnya. Kalau nggak tanya gitu, memang kesempatan bagi orang-orang yang jahat untuk memeras orang lain, dimanfaatkan sama dia. Sudah selesai muamalahnya, sekarang tinggal bayar, terserah saya tentukan berapa. Kalau belum terjadi kan bisa tawar menawar dulu. Nah, gharar-gharar seperti itu, kata Syekh, fasadal bai', maka jual belinya tidak sah. Li'annahu muta'alliqun bidzatihi wa syurutihi wa syartihi, karena larangannya itu berkaitan dengan hakikat jual beli itu sendiri atau jenis jual beli itu, dan atau dengan syaratnya tentang keridhaan tadi, tentang kepemilikan. Itu syarat jual beli. Adapun idza taqallabal jalab atau talaqqal jalab, jika seseorang itu talaqqal jalab itu mencegat orang kampung biasanya yang bawa barang ke pasar. Mereka produsen, punya kebun atau apa. Ada para pedagang-pedagang itu, jadi sebelum masuk pasar, mungkin 1 kilo atau 100 meter dari pasar sudah dicegat di sana, diborong, dibeli semua. Ini sebenarnya dilarang dalam syariat, tapi jual belinya sah. Nanti akan disebutkan di sini. Karena itu bisa merugikan si orang kampung itu, produsen. Mereka menjual barangnya dengan murah karena belum tahu harga pasar. Bisa juga mereka sudah tahu harga pasar, tapi merugikan masyarakat yang di pasar, karena mereka nanti akan belinya sudah di tangan kedua. Kalau tangan pertama langsung yang produksi, langsung yang punya kebun, masih insya Allah nyaman tawar menawarnya, mungkin bisa dapat lebih murah. Tapi sudah tangan kedua, dia sudah cari untung ini, jadi merugikan orang pasar juga, masyarakat, kata para ulama, sehingga dilarang muamalah seperti itu. Tapi hadis-hadis menunjukkan Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada pemilik barang, kepada orang kampung yang dicegat itu. Kalau dia sudah masuk pasar, kata Rasulullah SAW,
dia melihat dibohongi, ditipu, maka terserah dia. Boleh dia membatalkan akad tadi, boleh juga dia lanjutkan. Nah, pilihan seperti ini kata para ulama menunjukkan berarti akadnya sah sebenarnya. Hanya ya ada unsur kezalimannya. Kalau enggak kepada pemilik barang, kepada orang-orang pasar. Au dallasa, atau dallas. Dallas itu menjual barang yang ada aibnya. Ditahu oleh penjual barangnya ini ada cacatnya, tapi dia sembunyikan. Ya, hati-hati. Kalau seperti itu termasuk makan harta yang haram. Ya, terutama barang-barang zaman sekarang lah, kayak mobil, HP, motor. Kadang pembelinya itu